Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok tugas akhir dengan judul Modifikasi Motor Slip Ring menjadi Motor Variable Speed pada Coil Mill Fan di Indarung 6 PT Semen Padang. Perkenalkan, saya Muhammad Fikri Lubis dengan NIM 21060120140122. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir dengan subjudul Rancangan Modifikasi Motor Induksi Rotor Belitan di Coil Mill Fan Indarung 6 PT Semen Padang. Perkenalkan, nama saya Bernard Kinipoya dengan NIM 21060120130114. Di sini saya akan membahas tugas akhir dengan subjudul Perancangan Topologi Sistem Penyearah dan Inverter Pengatur Kecepatan Motor Induksi di Coil Mill Fan Indarung 6 PT Semen Padang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Maududi dengan NIM 21060120130063. Di sini saya akan membahas tugas akhir dengan subjudul Penghematan energi melalui rancangan urutan operasi pengaliran udara akibat perubahan kecepatan motor induksi pada Coil Mill Fan Indarung 6 PT Semen Padang. Latar belakang tugas akhir, PT Semen Padang melakukan perencanaan CAPEX atau Capital Expenditure yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dari operasional pabrik. Evaluasi dilakukan pada proses yang mengonsumsi energi listrik yang besar, yaitu pada proses Coil Mill Fan atau ID fan. Proses Coil Mill Fan ini terdapat motor rotor belitan atau slip ring dan juga centrifugal fan yang digunakan untuk menarik aliran udara atau mengisap udara. Dapat dilihat pada gambar berikut, disinilah letak dari posisi mill fan. Saat ini motor rotor belitan beroperasi dengan kecepatan yang konstan. Dan untuk mengatur aliran udara digunakan damper atau yang berbentuk seperti kisi-kisi. Sehingga kebutuhan aliran udara diatur oleh bukaan damper, bukan dengan kecepatan motor. Subjudul yang pertama membahas mengenai rancangan modifikasi motor induksi rotor belitan di Coil Mill Fan Indarung 6 PT Semen Padang. Berikut adalah poin bahasan. Yang pertama ada data motor, rancangan modifikasi motor, dan juga kurva torsi kecepatan. Berikut adalah spesifikasi data motor. Motor mampu menghasilkan output sebesar 1700 kW dengan frekuensi 50 Hz dan jumlah kutub ada 6. Kecepatan nominalnya 989 rpm, tegangan nominal 6 kV. Motor mampu menghasilkan torsi nominal 16.416 Nm. Saat ini metode starting yang digunakan oleh motor menggunakan tahanan luar atau rheostat dan tipe beban yang digerakkan adalah centrifugal fan. Pada modifikasi kali ini yang dipilih yaitu adalah pengaturan frekuensi atau VFD. Agar motor dapat dihubungkan dengan variable frekuensi drive, maka kondisi rotor yang saat ini terhubung dengan tahanan luar dan terdapat brush harus menjadi rotor yang tertutup, yang mana penutupan rotor ini dilakukan oleh sliding short circuit sleeve dan silver contact yang telah menutup sejak motor akan melakukan starting. Jadi sejak awal posisinya sudah saling mengunci seperti yang tertera pada gambar kotak berikut ini. Lanjut ada kurva torsi kecepatan. Pengujian kurva torsi kecepatan dilakukan menggunakan MATLAB dengan rumus persamaan yang berasal dari buku Electric Machinery. Berikut adalah kurva torsi kecepatan yang berasal dari manual book. Garis menunjukkan dari kurva torsi, yang mana saat ini torsi nominal yang dihasilkan mencapai 16.416 Nm pada kecepatan 989 rpm. Untuk menganalisis kurva torsi kecepatan ketika motor beroperasi menjadi variable speed, perlu dilakukan perhitungan pada kebutuhan torsi fan dan juga torsi motor yang dihasilkan menggunakan persamaan ini. Di sini kita akan menggunakan MATLAB untuk menampilkan bentuk dari kurva torsi terhadap kecepatan dengan rumus yang digunakan berasal dari buku Electric Machinery. Di sini untuk persamaannya. Oke, jadi di sini kita akan mensimulasikan langsung 7 data. Data yang pertama ada data kondisi nominal yang mana disuplai oleh frekuensi 50 Hz dan juga tegangan 6 kV. Lalu pada kondisi 2 dan 7 itu adalah kondisi setelah dilakukan modifikasi yang mana motor sudah beroperasi menjadi variable speed pada rentang frekuensi 27,5 Hz sampai 40 Hz. Nilai ini didapatkan dari hasil analisis dan juga simulasi pada aliran udara yang dilakukan oleh Rafiq dan didapatkan rekomendasi pengoperasian kecepatan motor untuk menghasilkan kebutuhan flow pada sistem Coil Mill Fan berada pada rentang 27,5 Hz hingga 40 Hz. Langsung saja kita simulasikan untuk mendapatkan bentuk kurva torsi kecepatan. Oke, sudah tampil di sini bentuk dari kurva torsi kecepatan. Dapat dilihat bahwasannya di sini terdapat 7 garis. Yang pertama itu adalah data awal, lalu berikutnya ada data modifikasi 1 hingga 6. Rentang kecepatannya itu adalah dari 550 rpm hingga 800 rpm. Nah, di sini terdapat area berwarna biru menunjukkan bahwasannya operasional motor ketika sudah menjadi variable speed berada pada rentang kecepatan di dalam ini. Ketika di bawah dari garis biru menandakan bahwa torsi yang dihasilkan oleh motor itu lebih kecil dibandingkan torsi yang dibutuhkan oleh fan. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bernard Kenny Poya dengan NIM 210601201301314. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir yang berjudul Perancangan Topologi Sistem Penyearah dan Inverter Pengatur Kecepatan Motor Induksi di Coil Mill Fan Indarung 6 PT Semen Padang. Dengan tujuan penelitian tugas akhir berdasarkan latar belakang secara khusus, yaitu yang pertama merancang topologi trafo, sistem konverter 18 pulsa secara kontrol maupun uncontrol, dan VSI 3 level metode pengontrolan SPWM pengaturan frekuensi. Yang kedua, menghasilkan tegangan DC ideal bagi input inverter dengan harmonik yang rendah pada sisi sumber input rancangan sistem. Yang ketiga, memperoleh tegangan dan arus yang ideal bagi motor berdasarkan target penekanan daya dan memperoleh nilai torsi dan kecepatan yang sesuai dengan kondisi aktual. Dilakukan pengumpulan parameter data yang pertama yaitu parameter input trafo yang diperoleh melalui SLD Indarung 6 ABB ACS 5000 dan juga WEG. Kemudian pada parameter output trafo diperoleh melalui SLD Indarung 6 ABB ACS 5000 dan juga WEG. Yang ketiga itu dari parameter output inverter diperoleh melalui nameplate P25 ABB ACS 5000 dan juga operasi. Kemudian dilakukan tahap penelitian rangkaian sistem penyearah dan pengendali motor dengan 4 tahap penting, yaitu yang pertama perancangan sistem, pengujian sistem, perbandingan sistem, dan juga validasi sistem. Perencanaan topologi sistem kemudian dilakukan melalui software PSIM. Hasil rangkaian kemudian terhubungkan ke motor induksi hasil modifikasi. Hasil pengukuran diperoleh sebagai berikut, di mana bentuk gelombang tidak menerapkan prinsip phase shifting pada trafo dan juga terbukti pada sisi output converter bentuk gelombang sinusoidal tidak dihasilkan, yang mana rangkaian akan lebih difokuskan pada perancangan software MATLAB. Perancangan topologi sistem pada software Simulink MATLAB dilakukan dengan pemasangan sumber 3 fase yang terhubung ke ground, kemudian dihubungkan ke 3 unit trafo 3 fase doblitan, kemudian dihubungkan ke variasi konverter 18 pulsa starter control. Di sini digunakan 3 unit full wave diode rectifier pada sisi output yang dihubung seri, kemudian outputnya diberi beban RL dan juga filter C. Untuk variasi konverter 18 pulsa starter control digunakan universal bridge yang dihubung seri sebanyak 3 unit, kemudian pada sisi pengontrolan derajat konduksi digunakan konstanta sesuai dengan fairing angle yang digunakan, kemudian pada sisi outputnya diberikan beban RL dan juga filter C. Untuk subsistem inverter digunakan rangkaian DC link yang terhubung ke VSI 3 level dengan metode pengontrolan modulasi frekuensi dan amplitudo sesuai dengan frekuensi putarnya. Kemudian pada sisi output inverter diberi beban L dan juga RC, lalu terhubung ke motor modifikasi. Dengan hasil analisis trafo pada perbandingan lilitan 4:1 atau 3:1 serta jenis hubung yang ideal berdasarkan jam trafo, yaitu delta Y, delta delta, dan juga Y delta, dengan tegangan output pada trafo berada di 2800 hingga 2900 volt dengan arus 883 hingga 912 ampere. Untuk hasil analisis konverter penyearah pada 18 pulsa kontrol memperoleh tegangan 10,93 kV pada 18 pulse kontrol dengan fairing angle 5 derajat pada jenis hubung delta Y diperoleh tegangan 7,752 kV, dan pada fairing angle 5 derajat berdasarkan jenis hubung Y delta diperoleh tegangan output sebesar 7,977 kV. Dan pada hasil simulasi diperoleh arus input trafo mengalami distorsi akibat pemasangan penyarahan atau konverter 18 pulsa. Kemudian pada sisi tegangan input trafo tetap seimbang pada saat penerapan phase shifting. Kemudian diperoleh arus output konverter penyarah 18 pulsa tak terkontrol dengan bentuk DC. Kemudian tegangan output konverter 18 pulsa tak terkontrol juga terbentuk DC dengan sesuai dengan teori bentuk gelombangnya. Dan juga di sini arus output konverter penyarah 18 pulsa terkontrol dengan bentuk DC berdasarkan fairing angle 5 derajat. Dan di sini terbentuk tegangan output sesuai teorema pada saat penyerahan 18 pulsa terkontrol dengan fairing angle 5 derajat. Rangkuman bentuk penyerahan gelombang pada input trafo maupun sisi konverter dapat dilihat pada gambar berikut ini. Pada sisi kiri ini merupakan 18 pulse diode rectifier secara uncontrolled, dan pada sisi kanan merupakan bentuk gelombang sisi output 18 pulse control converter dengan thyristor bridge rectifier saat fairing angle 5 derajat. Itu merupakan hasil perhitungan analisis pada rangkaian inverter VSI 3 level dengan metode pengontrolan SPWM dengan analisis number, filter, dan juga rangkaian DC link pada inverter. Dan berikut merupakan hasil rangkuman pada saat frekuensi modulasi diatur 15 untuk tegangan dan arus output inverter dan stator diperoleh. Tegangan output pada stator di bawah 6000 volt berdasarkan aktual, dan juga arus stator berada di 200 ampere, di mana target penghematan telah dicapai. Kemudian dilakukan pengaturan amplitudo modulasi sama dengan 1 untuk melihat bagaimana bentuk kecepatan dan torsi, apakah sama dengan aktual, dan betul saja pada saat pengaturan frekuensi dan juga modulasi amplitudo yang sesuai dengan frekuensi diperoleh kecepatan dan torsi yang sesuai dengan aktual. Salah satu contoh perancangan sistem inverter diperoleh arus stator yang ideal sinusoidal dan juga bentuk tegangan menyerupai sinusoidal pada sisi stator. Dilakukan rangkuman dengan hasil bentuk gelombang output inverter pada saat frekuensi 40 Hz diperoleh bentuk gelombang seperti berikut: tegangan, arus, torsi, dan juga kecepatan. Berikut merupakan hasil analisis ripple dan harmonik sumber dengan cara memasang kapasitor sesuai dengan perhitungan diperoleh sebagai berikut. Tentu saja dengan memasang nilai kapasitor yang tepat, harmonik sumber dapat diatasi. Terbukti pada saat THD awalnya 21,31% juga mengecil dari 4 hingga 6% sesuai dengan konfigurasi konverter dan juga trafonya. Sekian dari presentasi saya. Tujuan penelitian dari tugas akhir ini adalah: pertama, menganalisis pengaturan kecepatan putar motor ID fan. Yang kedua, merancang urutan operasi pengaliran udara berdasarkan perubahan kecepatan motor. Dan yang ketiga, melakukan analisis penghematan energi. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke simulasi CFD
Di sini kita menggunakan software ANSYS dengan tools yaitu Fluidflow atau Fluent. Di sini ada beberapa bagian yang nanti kita coba untuk melakukan simulasi. Kita akan masuk ke bagian setup dan juga result. Nah, pada bagian impeller ini adalah bagian yang paling penting, di mana di sini kita akan atur kecepatan sesuai variasi yang sudah kita buat. Di sini kita akan mengatur sebesar 989 rpm. Selanjutnya, kita akan lakukan running simulasi, di mana ada 3 bagian defeat inlet, static pressure, dan velocity. Hasilnya, pada alternatif 3, dengan bukaan 55% dan kecepatan 989 rpm, diperoleh hasil 222 meter kubik per second. Artinya, hasil ini mendekati dari rata-rata kebutuhan aktual yang ada pada bulan Januari 2024. Berdasarkan hasil simulasi ANSYS Fluent, didapatkan kesimpulan bahwa pemodelan 3 dapat menghasilkan penurunan rentang kecepatan 989 ke 545 rpm untuk memenuhi kebutuhan operasional pada bulan Januari. Namun, untuk menjaga batas aman proses, diperoleh rentang 545 hingga 775 rpm. Hasil analisa konsumsi daya dari rentang kecepatan tersebut dapat dilakukan dengan pengaturan frekuensi dari 39 Hz hingga 27,55 Hz. Hasil penghematan daya per bulan didapatkan pada angka 299.000 kWh atau setara dengan penghematan selama 1 bulan sebesar 426 juta rupiah. Hasilnya, biaya balik modal yang didapatkan oleh perusahaan selama 2 tahun 6 bulan. Sekian video dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.